Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Pratiwi. Saya berasal dari Bahasa 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang telah saya buat dengan materi resensi kelas 10 disertai dengan korelasinya dengan teori belajar, teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, serta konsep asesmen. Yang pertama ada teori belajar. Ada teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi, stimulus, dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu, ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua ada teori kognitif sosial yang berarti bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Kemudian ada teori konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Kemudian ada teori humanisme, di mana teori humanisme bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Dalam pembelajaran yang menggunakan teori humanisme, siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam pembelajaran yang menggunakan teori humanistik. Siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Apa yang akan dia pelajari dan sampai tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Selanjutnya ada teori perkembangan rentang hidup Erikson, di mana perkembangan Erikson ini disajikan untuk perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Ada 8 pandangan menurut Erikson manusia melalui rentang hidupnya, di mana anak SMA ini terdapat 4 tahapan. Di antaranya yang pertama ada pembangkitan vs stagnasi, kedua ada intimasi vs putus asa, kemudian ada identitas vs kebingungan identitas, yang terakhir ada intimidasi vs isolasi. Yang selanjutnya pembahasan mengenai modul ajar kelas 10 SMA dengan materi resensi. Dengan jenjang sekolah SMA fase E, kemudian kelas 10 alokasi waktu 45 kali 2 menit atau 1 kali pertemuan, kemudian elemen menulis. Capaian pembelajaran pada materi resensi ini yaitu peserta didik mampu menggunakan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam membentuk teks fiksi dan non-fiksi. Profil Pancasila yang terdiri dari 4. Yang pertama ada bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian ada sarana dan prasarana. Yang pertama sarana pembelajaran ada internet, gambar pendukung, video dilan, prasarana dan pembelajaran ada laptop, ponsel, LCD, kemudian papan tulis dan spidol. Target peserta didik di sini berjumlah 25 siswa dengan mode pembelajaran tatap muka. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific, model pembelajaran yaitu problem based learning. Kemudian metode yang digunakan yang pertama ada diskusi interaktif, ceramah, dan mandiri. Rencana asesmen yang saya gunakan yang pertama ada asesmen diagnosis, yang kedua ada asesmen formatif, yang ketiga ada asesmen sumatif. Topik pada modul ajar saya yaitu resensi dengan tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami isi dan sistematika resensi serta mengidentifikasi identitas buku, novel, film, cerpen, dan lain-lain yang diresensi. Pemahaman bermakna pada modul ajar ini yang pertama ada peserta didik mengetahui pengertian resensi, yang kedua ada peserta didik memahami sistematika resensi, yang ketiga ada peserta didik mampu menganalisis resensi yang ada di novel, film, cerpen, dan lain-lain. Pertanyaan tematik untuk peserta didik yang pertama ada apa kalian pernah membaca buku novel atau menonton film? Yang kedua ada dari novel atau film yang kalian baca atau lihat apa pernah menyusun resensi? Yang ketiga ada bagaimana sistematika resensi yang benar menurut kalian? Selanjutnya ada urutan kegiatan pembelajaran.
Pada pendahuluan ini, waktu yang digunakan sekitar 10 menit. Di mana pada pendahuluan ini terdapat asesmen diagnostik kognitif, yaitu berfungsi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal terhadap materi yang akan diajarkan, di mana termasuk dalam muatan inovasi bernalar kritis, didukung dengan adanya teori behaviorisme. Kemudian guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini, yaitu untuk membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi, yang dimana muatan inovasinya yaitu komunikasi. Kemudian masuk di bagian inti yang sekitar 70 menit. Di mana bagian inti ini siswa yang pertama diwajibkan untuk mengamati contoh video Dylan, di mana untuk memberikan bayangan mengenai resensi nantinya ketika membuat resensi sistematika di sebuah novel, film, ataupun buku. Kemudian yang selanjutnya ada menanya. Setelah mengamati, peserta didik dituntut untuk menanya terkait yang telah ditayangkan oleh guru mengenai film Dylan tersebut, apa yang didapatkan di film tersebut, dan seberapa paham mereka mengenai resensi itu apa dari objek yang telah diberikan oleh guru. Ini nanti siswa bernalar kritis yang termasuk dalam teori konstruktivisme. Setelah siswa mengamati dan bertanya, kemudian siswa dituntut untuk mencoba dan bernalar, di mana di sini peserta didik secara berkelompok 4-5 anggota menganalisis film atau novel sesuai dengan kesepakatan kelompok mereka masing-masing. Kemudian guru memantau dan membimbing peserta didik yang memang masih kurang paham. Di sini termasuk pada bergotong royong dan bernalar kritis, dan didukung dengan diferensiasi konten dan teori kognitif sosial. Setelah peserta didik berkelompok untuk menganalisis resensi, kemudian yang selanjutnya ada mengomunikasikan. Setelah itu peserta didik dituntut untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Di sini termasuk dalam bergotong royong dan berkomunikasi, dan didukung oleh diferensiasi konten dan teori kognitif sosial. Yang terakhir ada merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan ini siswa mengumpulkan data dari hasil diskusi, kemudian bersama-sama guru membimbing peserta didik untuk membahas hasil yang telah mereka kerjakan secara berkelompok. Yang selanjutnya ada penutup sekitar waktu 10 menit, di mana siswa dan peserta didik mengevaluasi dan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dipelajari hari tersebut. Kemudian setelah menyimpulkan, peserta didik mengerjakan soal terkait pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari hari ini menggunakan aplikasi WordWall dengan bernalar kritis mandiri track dengan didukung dengan teori behaviorisme. Setelah itu, guru menutup kelas dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari tersebut. Kemudian yang terakhir ada asesmen diagnostis dan protes, di mana saya menggunakan aplikasi WordWall untuk mengukur kemampuan siswa. Di sini berbasis game pembelajaran. Nantinya ketika siswa mengerjakan sudah ada skor yang kita ketahui mana siswa yang sudah paham dan mana siswa yang sudah paham. Kemudian didukung dengan lembar pengamatan ketercapaian profil pelajar Pancasila. Di sini berfungsi untuk penilaian ketika peserta didik sedang berkelompok dan berdiskusi. Lampiran 2 yaitu ada materi pendukung, yaitu materi ajar. Yang pertama ada definisi resensi, di mana resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Kemudian ada sistematika resensi. Yang pertama ada judul resensi, identitas, pendahuluan, inti, keunggulan, kekurangan, dan penutup. Untuk pengayaan, untuk peserta didik yang sudah mampu, peserta didik diminta untuk menemukan sistematika sebuah resensi di dalam novel, film, cerpen, buku, dan lain-lain secara mandiri. Tetapi untuk remedial, untuk siswa yang memang belum mampu ataupun belum
mencapai nilai KKM, yang pertama diberikan pemberian bimbingan secara individu, yang kedua pemberian bimbingan secara kelompok, yang ketiga pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran diulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan. Kemudian untuk lembar kerja peserta didik, di sini ada soal dikerjakan secara kelompok, di mana nantinya untuk mengukur seberapa paham peserta didik terkait untuk materi resensi ini. Nantinya setelah dikerjakan akan dipresentasikan secara bergiliran dan kelompok lain memberikan tanggapan terkait hasil kelompok yang sedang dipresentasikan. Untuk media pembelajaran, yang pertama ada novel Dylan, yang kedua ada video trailer film Dylan, di mana di awal pembelajaran ditayangkan untuk peserta didik mengetahui resensi itu apa sebelum masuk di dalam materi. Yang ketiga ada PPT pembelajaran yang berbasis pada aplikasi Canva. Itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai modul ajar yang telah saya buat dengan materi resensi kelas 10 fase E. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.